Jadi secara umum ini hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama, hukum kita mengikuti program KB itu boleh apabila tujuannya hanya mengatur jarak kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mautah wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh para pemirsa, para sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama mengaji, kita bisa bersama untuk membahas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu pertanyaan atau request dari para pemirsa ataupun para sahabat, yaitu tentang hukum menggunakan atau mengikuti program KB, Keluarga Berencana. Kita ketahui bersama bahwa populasi di negara Indonesia ini merupakan salah satu populasi terbesar di dunia. Secara urutan, Indonesia adalah negara jumlah penduduknya paling besar, nomor 3 sedunia. Sehingga pemerintah mencanangkan atau mengadakan program yang namanya KB, Keluarga Berencana, atau yang kita kenal dengan mengatur kelahiran. Sehingga kelahiran itu bisa diatur. Kapan kita itu bisa hamil, bisa tidak hamil, ataupun tidak hamil sama sekali. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana hukumnya kita ketika menggunakan atau mengikuti program KB tersebut, program Keluarga Berencana. Jadi secara umum ini hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama, hukum kita mengikuti program KB itu boleh apabila tujuannya hanya mengatur jarak kelahiran. Lebih-lebih tujuan kita adalah untuk mengatur pendidikan anak supaya anak itu dapat menerima, dapat mengemban pendidikan dengan baik dan maksimal. Itu hukumnya boleh. Yang kedua, itu hukumnya haram apabila kita itu berkeinginan atau berniat memutus kelahiran, atau kita tidak mau lahir sama sekali, tidak mau punya anak sama sekali. Kecuali kita memutus kelahiran tersebut bisa boleh asalkan itu ada anjuran dari dokter yang memang betul-betul adil. Contoh, seperti dokter itu menyarankan kepada kita, kita harus mengambil atau mengangkat rahim yang kita miliki, karena kalau tidak diangkat rahim tersebut akan membahayakan kepada nyawa kita. Maka itu hukumnya boleh bagi kita untuk memutus yang namanya kelahiran. Untuk referensinya di sini kami ambil dari kitab Syarqawi Shahifah 332. Kebetulan di sini juznya adalah juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibaratuhu wa ammasti'malu ma yaqta'ul hablah min aslihi fahuwa haramun. Jadi menggunakan sesuatu, obat-obatan ataupun yang lainnya, apabila itu tujuannya adalah untuk memutus yang namanya kelahiran min aslihi, dari asalnya, dalam artian kita tidak bisa hamil lagi, tidak bisa mengandung lagi, tidak bisa melahirkan lagi, fahuwa haramun, itu hukumnya adalah haram. Bi khilafi ma la yaqta'uhu bal yubti'uhu muddatan fala yahrumu. Beda halnya dengan kita menggunakan sesuatu atau obat-obatan, tujuannya itu bukan untuk mencegah
yang namanya kelahiran, mencegah yang namanya hamil lagi, tetapi itu hanya untuk memperlambat ataupun mengatur jarak kelahiran, mengatur kehamilan kita, maka itu tujuannya di sini fala yahrumu, itu tidak diharamkan, berarti itu hukumnya boleh. Seperti kita agar tidak seperti orang zaman dulu, anak itu kan terkadang hanya berjarak 1 tahun lahir, tahun berikutnya lahir lagi, tahun berikutnya lahir lagi, sehingga itu dianggap kurang maksimal terhadap pendidikan seorang anak. Maka kita bisa mengatur kelahiran tersebut, kita boleh mengikuti KB. Setelah kita punya anak jarak 3 tahun, kita baru hamil lagi, jarak 4 tahun kita baru hamil lagi, itu tidak masalah, itu boleh, karena itu tidak memutus yang namanya kelahiran. Bal ingkana liudrin katarbiyati waladin lam yukrah aidon. Bahkan di sini apabila itu tujuannya adalah untuk mengatur yang namanya pendidikan anak supaya anak mendapatkan pendidikan secara maksimal, itu tidak dimakruhkan, berarti itu hukumnya diperbolehkan. Jadi sudah jelas apabila kita mau mengikuti KB, itu hukumnya ada 2. Pertama, kalau itu tujuannya untuk memutus yang namanya kelahiran, untuk memutus yang namanya kandungan tanpa ada sebab, itu hukumnya haram. Yang kedua, apabila itu tujuannya hanya untuk mengatur jarak kelahiran, hanya untuk mengatur yang namanya kandungan, itu diperbolehkan. Apalagi tujuannya adalah untuk mengatur yang namanya pendidikan anak supaya maksimal. Yang haram itu bisa menjadi boleh apabila itu ada anjuran dari dokter yang dianggap betul-betul adil. Semacam itu membahayakan nyawa bagi seorang ibu sehingga mengharuskan itu rahimnya diangkat. Kalau tidak diangkat, maka nyawanya terancam, dia akan meninggal. Itu boleh untuk mengangkat rahim untuk memutus yang namanya kelahiran. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para pemirsa, para sahabat, dan bagi Al-Fakir ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.